Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat berkesempatan untuk melaksanakan ujian sidang skripsi. Yang terhormat, Ibu Dr. Desna Romatika, SHPMAP sebagai dosen pembimbing pertama. Yang terhormat, Bapak Muhammad Iksan Qabullah, SIPMPA sebagai dosen pembimbing kedua. Sebelumnya, perkenalkan saya Raflenika Pratama dengan NIM 2210841017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Smart Governance Kota Jambi menuju Smart City. Baiklah, memasuki bab 1 pendahuluan. Skripsi ini dilatar belakangi oleh pemerintah Kota Jambi yang terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Smart City yang menjadi landasan pengembangan 6 dimensi Smart City. Salah satunya adalah Smart Governance. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Jambi telah mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem pelayanan digital serta memperoleh sejumlah penghargaan dalam bidang Smart Governance, SPBE, dan e-government. Namun, keberhasilan secara administratif tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di masyarakat. Masih ditemukan rendahnya penggunaan sejumlah layanan digital serta berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan berbagai capaian dalam penerapan smart governance melalui pengembangan layanan digital SPBE serta perolehan berbagai penghargaan di bidang smart governance dan e-government. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi nyata di lapangan, karena penggunaan sejumlah aplikasi layanan publik oleh masyarakat masih relatif rendah dan sosialisasi layanan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya capaian prestasi Kota Jambi dengan penerapan dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Secara teoritis, smart governance menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga perubahan yang ada seharusnya bersifat holistik dan struktural, tidak hanya berbasis digital. Bakti Setiawan menjelaskan bahwa transformasi perkotaan tidak hanya berkaitan dengan perubahan visi kota, tetapi juga mencakup perubahan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks smart governance, perubahan tata kelola tersebut dapat dilihat melalui layanan publik, kebijakan e-government, dan manajemen birokrasi yang efisien. Pada skripsi ini, rumusan masalahnya yakni bagaimana pelaksanaan smart governance Kota Jambi dalam mengatasi kesenjangan antara tingginya prestasi dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan publik, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis sekaligus mendeskripsikan pelaksanaan smart governance oleh pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi kesenjangan antara tingginya prestasi yang dicapai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi layanan publik. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Departemen Administrasi Publik dan khususnya dalam memahami mengenai dimensi smart governance. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan pada instansi terkait, khususnya pihak pemerintah yang menerapkan konsep smart governance di daerahnya. Penelitian ini juga diharapkan mendapat kesempatan dalam kajian ilmu administrasi publik dan menambah wawasan terkait Smart City. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Pada skripsi ini menggunakan 6 studi penelitian yang relevan. Yang pertama, dari Muhammad Fatih Faredi dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Strategi Pemerintah Provinsi dalam Membangun Konsep Smart City. Studi kasus pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, dari Nur Sukmawati dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Realisasi Quick Win terhadap Evaluasi Kebijakan Smart City di Kota Jambi. Yang ketiga, dari Faizal Akko pada tahun 2023 yang berjudul Implementasi Smart City dalam mendukung layanan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, dari Novitasari pada tahun 2011 yang berjudul Implementasi Konsep Smart Government dalam Pelayanan Media Center di Kota Surabaya. Yang kelima, dari Muhammad Salman Jabar Sangaji dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Transformasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Digital. Yang keenam, dari Sri Yulianti Mozin pada tahun 2025 yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Cerdas untuk Pelayanan Publik.
studi tentang e-government dan smart city berbasis ICT, big data, dan AI. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori transformasi perkotaan oleh Bakti Setiawan. Pemilihan teori ini didasarkan pada fenomena yang akan diteliti dalam konsep smart governance yang memiliki 3 indikator, yakni yang pertama layanan publik, yang kedua kebijakan e-government, dan yang ketiga manajemen birokrasi yang efisien. Selanjutnya, skema pemikiran. Dalam skema pemikiran skripsi ini dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Smart City, lalu turun pada fenomena dalam implementasi program unggulan Smart City di Kota Jambi hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Dalam konsep tersebut, Smart Governance diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ditemukan kesenjangan antara konsep Smart Governance dengan praktik di lapangan. Lalu turun menjadi Smart Governance Kota Jambi menuju Smart City, yang menggunakan teori transformasi perkotaan oleh Bakti Setiawan, yakni Smart Governance, yang memiliki 3 indikator. Yang pertama, layanan publik, yang kedua, kebijakan e-government, dan yang ketiga, manajemen birokrasi yang efisien. Selanjutnya, definisi konsep dari skripsi ini, ini yang pertama, Smart City. Smart City merupakan suatu konsep dalam pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di kota-kota maju sebagai suatu interaksi yang kompleks di berbagai sistem yang bertujuan untuk menciptakan Smart City yang dapat mendorong kualitas hidup warga melalui penggunaan teknologi secara efisiensi serta mendorong layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Smart Governance merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang mana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun penyediaan layanan publik. Selanjutnya, ya ini eh, definisi operasional. Pada definisi operasional ini, variabelnya adalah Smart Governance yang memiliki 3 indikator. Yang pertama, layanan publik dengan cara mengukur yang pertama kesesuaian layanan publik dengan kebutuhan masyarakat, yang kedua kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik, yang ketiga keterbukaan informasi pelayanan kepada publik. Lalu indikator yang kedua adalah kebijakan e-government dengan cara mengukur yang pertama pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE melalui aplikasi atau sistem informasi pemerintahan. Yang ketiga, kemudahan akses informasi dan layanan pemerintah melalui platform digital. Lalu yang keempat, integrasi sistem informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Lalu indikator yang ketiga, manajemen birokrasi yang efisien dengan cara mengukur yang pertama penerapan sistem birokrasi yang terintegrasi, yang kedua pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi dan koordinasi antar perangkat daerah. Lalu yang ketiga, integrasi data dalam mendukung pengambilan keputusan, dan terakhir penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dalam tata kelola birokrasi. Selanjutnya ini bab 3 pada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana metode penelitian kualitatif melibatkan secara langsung subjek untuk mendapatkan pengetahuannya yang mendalam dengan beragam aspek kehidupan manusia, sosial, dan budaya. Teknik pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan informan pada skripsi ini menggunakan purposive sampling, di mana pengumpulan data dilakukan dengan orang yang memiliki kecocokan yang tinggi melalui wawasan, pengetahuan, dan jabatan yang diharapkan dapat relevan dengan topik yang ingin diteliti. Lalu peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Proses penelitian ini diawali dengan pengurusan surat izin penelitian, lalu melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan penelitian. Unit analisisnya berupa lembaga yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Teknik analisis data pada skripsi ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data pada skripsi ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu suatu teknik untuk mencari lebih lanjut mengenai kebenaran dan validitas dari informasi dengan berbagai macam sumber pengumpulan data. Selanjutnya bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Ini pertama gambaran umum Kota Jambi. Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang dikenal dengan slogan Tanah Pilih Pusako Betuah. Wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 10-60 meter di atas permukaan laut dengan luas mencapai 169.887 km persegi dengan jumlah penduduk 649.260 jiwa.
Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pelayanan masyarakat di Provinsi Jambi terus mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui penerapan konsep smart governance yang mana salah satu dimensi dari Smart City. Yang kedua, gambaran umum Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Dalam pelaksanaan Smart City, Diskominfo memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem, dan aplikasi pemerintahan, pengelolaan informasi publik, serta penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selanjutnya, bab 5, temuan dan analisis data. Penerapan sumber governance di Kota Jambi telah menunjukkan perubahan tata kelola pemerintahan dari sistem konvensional menuju pemerintahan berbasis elektronik melalui penerapan SPBE, pengembangan layanan digital, pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan, serta integrasi sistem informasi antar perangkat daerah. Perubahan tersebut juga didukung oleh regulasi, kelembagaan, dan peran Diskominfo Kota Jambi sebagai leading sektor dalam pengembangan Smart City. Namun, implementasinya masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat kesenjangan antara capaian administratif dengan kondisi penerapan di lapangan. Pelaksanaan Smart Governance tersebut dianalisis melalui 3 indikator sebagai berikut. Yang pertama, layanan publik. Pelaksanaan layanan publik dalam Smart Governance di Kota Jambi menunjukkan adanya perubahan dari pelayanan secara konvensional atau tatap muka menuju pelayanan berbasis digital. Pemerintah Kota Jambi telah mengembangkan berbagai aplikasi dan platform pelayanan publik dan mulai mengarahkan pengembangannya pada integrasi layanan melalui konsep super apps. Namun, pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat belum berjalan optimal. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui keberadaan aplikasi, belum memahami cara penggunaannya, dan lebih memilih pelayanan secara langsung. Selain itu, pada tingkat kecamatan masih ditemukan SOP pelayanan yang belum menyesuaikan antara mekanisme pelayanan konvensional dengan pelayanan berbasis digital, sehingga perubahan sistem pelayanan belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan prosedur pelayanan. Yang kedua, kebijakan e-government. Kebijakan e-government di Kota Jambi telah menunjukkan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan menuju SPBE. Pemerintah Kota Jambi telah memiliki regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Smart City dan SPBE, membentuk dewan dan tim pelaksana, serta mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Diskominfo Kota Jambi juga memiliki posisi penting sebagai leading sektor yang mengkoordinasikan pengembangan dan integrasi sistem informasi agar aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah tidak berjalan secara terpisah. Namun, penerapan e-government belum sepenuhnya optimal. Adanya website perangkat daerah yang belum diperbarui, informasi pelayanan yang belum sinkron, serta belum tersedianya website resmi pada tingkat kecamatan sebagai pusat informasi pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, manajemen birokrasi yang efisien. Penerapan smart governance juga telah mendorong perubahan pada tata kelola internal birokrasi pemerintah Kota Jambi. Pemanfaatan teknologi tidak hanya diarahkan untuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga digunakan dalam proses administrasi pemerintahan. Berbagai aplikasi dan sistem internal telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah, koordinasi, pengelolaan administrasi, integrasi data, pengawasan, serta proses pengambilan keputusan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pola kerja birokrasi yang bergantung pada dokumen fisik dan proses administrasi konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis digital. Namun, digitalisasi belum secara otomatis menciptakan birokrasi yang sepenuhnya efisien karena masih ditemukan keterbatasan kompetensi SDM dalam memahami dan memanfaatkan sistem keengganan beberapa perangkat daerah dalam berbagi data, perbedaan responsivitas antar OPD, serta budaya kerja konvensional pada beberapa OPD, dan adanya aparatur yang belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan perubahan sistem kerja berbasis digital. Terus selanjutnya yang terakhir, bab 6 penutup. Pada kesimpulan dari skripsi ini penerapan Smart Governance Kota Jambi menuju Smart City telah menunjukkan transformasi atau perubahan tata kelola pemerintahan dari sistem konvensional menuju pemerintahan berbasis digital melalui pelayanan publik, kebijakan e-government, dan manajemen birokrasi yang efisien. Meskipun berbagai inovasi seperti SPBE, layanan digital, dan integrasi sistem informasi telah diterapkan,
implementasinya masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh serendahnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat, belum optimalnya implementasi e-government, dan akses informasi pada tingkat kecamatan, serta masih adanya kendala pada kesiapan sumber daya manusia, budaya kerja, dan integrasi data antar perangkat daerah. Dengan demikian, capaian Smart Governance, SPBE, dan e-government Kota Jambi belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan implementasinya di masyarakat. Saran dari skripsi ini yakni pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat pelaksanaan Smart Governance melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi layanan digital kepada masyarakat, penyusunan SOP pelayanan dengan sistem berbasis elektronik, serta penyediaan website resmi pada setiap kecamatan sebagai media informasi publik. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan komitmen seluruh APD dalam menerapkan sistem digital secara konsisten agar integrasi pelayanan, efektivitas birokrasi, dan penerapan smart governance menuju smart city dapat berjalan lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.